Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai energi dan sumber daya bumi. Sebelumnya, perkenalkan saya Danendra Aditya Pratama, NIM 24 garis miring 540042 garis miring TK garis miring 59894. Ya, saya Alaska Firas Adani dengan NIM 24 garis miring 540487 garis miring TK garis miring 59988. Saya Anggir Dimas Bagaskara, NIM 24 garis miring 5399566 garis miring TK garis miring 5942. Saya Daiva Abnarsan Hoibawa Putra dengan NIM 24 garis miring 539938 garis miring TK garis miring 59887. Dan saya Raffi Hilmi Adani, NIM 24, garis miring 539376, garis miring TK, garis miring 59818. Ya, apa itu sumber daya bumi? Ya, sumber daya bumi merupakan elemen penting bagi kelangsungan makhluk hidup dan menunjang berbagai aktivitas seperti ekonomi, rumah tangga, industri, serta transportasi. Sumber daya ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu hayati atau biotik yang mencakup makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta non-hayati yakni abiotik yang meliputi benda mati seperti tanah, air, dan angin. Dari sumber daya tersebut dihasilkan energi yang terbagi menjadi energi terbarukan seperti angin dan air yang mampu bergenerasi serta energi tidak terbarukan seperti minyak, bumi, dan batu bara yang terbatas dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk terbentuk kembali. Ya, definisinya adalah definisi sumber energi, yaitu segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber energi penting dalam kehidupan manusia karena mendukung berbagai aktivitas ekonomi hingga kehidupan sosial dan memastikan bahwa berbagai sektor kehidupan tetap berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Jenis sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang terbarukan dan yang tidak terbarukan. Selanjutnya yaitu sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui secara terus-menerus dan berasal dari sinar matahari, angin, air, biofuel, dan geotermal yang menyediakan pasokan energi jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Di Indonesia, meskipun menggunakan energi fosil seperti minyak, gas, alam, dan batu bara masih mendominasi, hasilnya belum memadai. Dapat dibuktikan dari data-data yang sudah kami dapatkan di seterkariskabinet.id bahwa penggunaan batu bara sebagai penunjang listrik di Indonesia masih sangat dominan daripada penggunaan energi terbarukan. Sehingga peralihan ke energi terbarukan semakin penting untuk menjaga ketahanan energi nasional dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian ada jenis-jenis sumber energi terbarukan. Ya, yang pertama adalah energi surya. Energi surya dihasilkan oleh sinar matahari melalui panel surya atau teknologi lainnya. Nah, untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik, dibutuhkan panel surya yang berfungsi sebagai perantara yang menyerap sinar matahari dan kemudian akan dikonversi menjadi energi listrik. Nah, energi listrik ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik guna memenuhi kebutuhan rumah tangga atau industri. Kemudian yang selanjutnya ada energi air. Energi ini dihasilkan dari pergerakan air, baik dari air sungai, air terjun, atau arus laut. Nah, energi air ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air di bendungan atau
pembangkit listrik tenaga air mikro atau yang sejenisnya yaitu energi gelombang laut. Kemudian ada energi angin. Energi angin ini dihasilkan dari pergerakan angin yang menggerakkan turbin angin di kincir angin dan dapat menghasilkan energi listrik. Nah, energi angin ini juga digunakan sebagai sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Dan kemudian ada energi panas bumi. Energi ini dihasilkan dari panas yang berasal dari dalam bumi. Juga digunakan sebagai pembangkit listrik dan pemanasan langsung melalui sistem pemanas bumi. Dan yang terakhir ada energi biomasa. Energi biomasa ini merupakan energi yang dihasilkan dari bahan-bahan organik seperti kayu, limbah pertanian, dan sampah organik. Nah, energi biomasa ini digunakan untuk menghasilkan listrik, panas, dan bahan bakar bio seperti biogas dan biofuel. Nah, ini ada jenis-jenis energi terbarukan, ada dari matahari, angin, biomasa, kemudian air, dan juga panas bumi. Selanjutnya ke manfaat energi terbarukan. Energi terbarukan ini memiliki banyak manfaat yang tentunya lebih unggul daripada energi tak terbarukan. Manfaat-manfaat itu ialah energi terbarukan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Kemudian energi terbarukan mengurangi kerusakan lingkungan, karena energi terbarukan merupakan energi yang ramah lingkungan. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi cenderung lebih murah, serta pemeliharaan atau perawatan yang dibutuhkan juga lebih murah. Kemudian energi terbarukan ini juga dapat mengurangi resiko geopolitik yang terkait dengan impor energi fosil dari negara-negara tertentu. Dan yang terakhir adalah energi terbarukan ini juga pastinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh dari penerapan energi terbarukan, yaitu dengan adanya pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan pembangkit listrik tenaga biogas. Ya, selanjutnya kita akan membahas sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable energy. Non-renewable energy ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat kita manfaatkan dengan cepat, yakni butuh waktu yang lama untuk terbentuk kembali sehingga jumlahnya sangat terbatas dan sangat mungkin bisa habis jika digunakan secara berlebihan. Nah, contoh-contoh sumber energi non-renewable ya seperti pada di gambar ada minyak bumi, batu bara, gas bumi, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh penerapannya juga seperti yang ada di sini. Ada pembangkit listrik tenaga uap, terus ada pembangkit listrik tenaga mesin gas, dan ada juga perusahaan gas negara. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, pembangkit listrik. Batu bara yang digunakan di PLTU untuk membangkitkan listrik melalui pembakaran dan tenaga uap. Yang kedua, untuk bahan bakar kendaraan. Batu bara digunakan untuk kendaraan uap, namun kini minyak bumi dan produk turunannya seperti bensin, solar, menjadi bahan bakar utama kendaraan yang kita pakai sehari-hari. Selanjutnya yaitu untuk bahan baku industri. Gas dari gas dari batu bara yang dipakai untuk produksi baja dan aluminium serta pembuatan semen. Minyak bumi diolah menjadi plastik dan juga karet. Yang keempat yaitu kehidupan rumah tangga. Gas alam banyak digunakan untuk memasak dan memanaskan air, menjadi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan berumah tangga. Selanjutnya, apa itu sumber daya bumi? Sumber daya bumi adalah semua komponen yang berasal dari bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia dan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kualitas hidup. Sumber daya bumi ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan ketersediaan energi di alam dan berdasarkan asalnya, hayati dan non-hayati.
Contoh-contohnya ada sumber daya bumi dari matahari, angin, gas bumi, dan minyak bumi. Sumber daya bumi hayati ini adalah jenis sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti sapi atau tumbuh-tumbuhan seperti pohon jati untuk digunakan sebagai gunaan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Terusnya ada sumber daya bumi non hayati. Ini adalah jenis sumber daya bumi yang bukan berasal dari makhluk hidup atau benda mati, seperti mineral, air, matahari, dan minyak bumi yang sering kita pakai di kehidupan sehari-hari juga dan tentunya sangat penting untuk keberlangsungannya. Manfaat sumber daya bumi bagi manusia itu sendiri ada sebagai sumber energi untuk membangkitkan listrik, bahan dasar pembuatan obat-obatan, sumber bahan bahan bakar kendaraan, dan terakhir tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan. Oke, jadi buat kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu energi dan sumber daya alam di bumi, baik yang terbarukan maupun tidak, memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan dan perekonomian. Namun pemanfaatannya yang tidak bijak dapat mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem. Oleh karena itu, perlunya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, dan peningkatan kesadaran akan tanggung jawab terhadap planet ini penting sekali untuk menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Untuk presentasi kali ini, kami cukupkan terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.